Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kompi People, ketemu lagi di channel paling keren ini, Kompor Official. Teman-teman juga bisa nonton konten ini di channelnya Aktivis 21. Nah, saya mau nanya ya sebentar ya sebelum kita ngebahas konten. Teman-teman udah punya tabungan belum? Hmm? Tabungan, siapa tahu sudah punya banyak tabungan atau yang belum nabung ya. Kenapa? Karena guys, ada bakal ada obral besar-besaran kayak ini ya. Bakal ada obral besar-besaran. Siapa tahu teman-teman punya duit agak banyak kan nih, bisa beli asetnya DKI Jakarta. Ya seperti gambar nih guys, ini kan ada gambar ibu kota baru ya, yang kita ambil dari eh, video video cuplikan gambaran tentang ibu kota baru. Nah, untuk membangun ibu kota baru itu kan butuh dana. Makanya ketika ibu kota yang lama dipindahkan, nanti kan aset-asetnya bisa diobral gitu, seperti berita yang bakal kita bawain kali ini. Oke, saya bacain dulu ya. Ini ada berita dari Tempo.co, Jakarta. Pemerintah menyebut adanya rencana penggunaan aset yang ada di DKI Jakarta untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara atau IKN baru atau Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menjelaskan total nilai aset DKI Jakarta berupa bangunan dan tanah pada tahun 2020 sekitar 1.000 triliun. Karena aset di Jakarta mau ditinggalkan, maka itu akan kami optimalkan supaya bisa mendapatkan dana untuk pembangunan ibu kota baru, kata Encep Jumat 26 November kemarin ya. Aset-aset itu menurut Encep tak harus dijual, melainkan bisa saja disewakan dan hasilnya digunakan untuk proyek ibu kota negara tersebut. Saat ini pemerintah tengah memilih-milih mana aset yang bisa digunakan untuk pendanaan proyek pembangunan ibu kota baru. Dalam pelaksanaannya, Encep juga memastikan bahwa pemerintah tak akan buru-buru dalam menjual atau menyewakan aset senilai 1 kuadriliun tersebut. Ya, 1 kuadriliun ya, 1.000 triliun ya. Tapi kami tidak fire sale lah. Kami tidak buru-buru nanti harganya rendah, kata Encep. Kami juga tidak mau mengganggu pasar. Adi kami akan lihat optimalisasinya seperti apa. Lebih lanjut, lebih jauh, Encep memaparkan bahwa total aset negara pada tahun lalu mencapai 11.000 triliun. Nilai itu naik 6,02% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 10.000 triliunan ya. Adapun Presiden Jokowi sebelumnya menyebutkan pembangunan ibu kota baru membutuhkan biaya 35 miliar atau 502 triliun jika asumsi kurs dolar 14.000 per dolar AS. Nah, udah lihat kan guys? Makanya nabung buat beli aset-aset di DKI. Udah punya duit berapa lo? Oke. Tapi benar nggak ya, pembangunan ibu kota baru itu sekitar 502 triliun? Setahu kita kan kereta cepat aja, bikin kereta cepat aja udah 100 triliun ya. Apalagi ini bikin ibu kota baru gitu. Nah, bener nggak? Tapi saya nggak ingin terlalu banyak berkomentar lah, karena di konten-konten kita juga sudah sempat ngebahas, sudah sempat memaparkan para pemaparan ahli ya tentang perpindahan ibu kota baru itu, termasuk menurut pakar ekonomi Reza Ramli. Ini jelas-jelas apa ya, banyak contoh yang gagal lah kalau memindahkan ibu kota itu terlalu jauh gitu, kecuali mungkin pemindahan ibu kotanya deket gitu. Itu menurut pakar Reza Ramli. Dan lagi Bapak Refri Harun
Harun menyatakan kalau nggak urgen pemindahan ibu kota seperti itu ya. Dan banyak lagi para ahli-ahli yang memandang bahwa pemindahan ibu kota baru ini untuk siapa, ada kepentingannya apa gitu ya. Itu kita bisa banyak lihat referensi ya masalah itu. Tapi di sini saya cuma ingin membacakan berita buat teman-teman dan ingin membacakan komentar teman-teman. Jadi gimana tanggapannya nih? Apakah, kalau menurut saya sih lagi mikirin gimana cara ngumpulin duit supaya cepet banyak gitu ya buat beli asetnya DKI. Oke. Nah, kita bacain komentar dari Ayang Hyang. Ngapain juga pindah-pindah kalau untuk mendanai ibu kota baru masih jual aset? Mending ngurusi kesejahteraan rakyat lah. Unfaedah banget katanya. Unfaedah ya. Oke, ada dari Damai Indonesiaku katanya, kalah di ibu kota dipindah. Moga kalian pada cepat pindah gih, Jakarta sepi dari kalian. Iya. Ini ada dari SYP ya, Suprayog Spy katanya, lebih bagus Indonesia dijual semua untuk biaya ibu kota baru. Jadi semua rakyat Indonesia dipindahkan semua ke ibu kota baru. Nanti kalau nggak muat, ibu kota yang baru dijual untuk beli tanah untuk negara baru. Mungkin di pedalaman Amazon masih ada tanah yang murah katanya. Gimana emang bisa beli Amazon ya? Ya. Lah, kok dibidik aset DKI? Kan bisa jual istana, gedung Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya. Ya, mungkin itu kali ya yang mau dijual gitu ya. Ya nggak tahu lah gitu Ibu Pertiwi katanya. Ini ada komentar dari Bapak Hidayat Nur Wahid. Padahal undang-undang yang mengesahkan pemindahan ibu kota belum ada. Kok sudah dibicarakan penggunaan aset-aset di DKI? Mestinya pemerintah fokus laksanakan keputusan MK koreksi rancangan undang-undang cipta kerja. Juga pemerintah fokus atasi COVID-19. Dan agar varian terbarunya Omikron tidak masuk ke Indonesia. Iya. Rancangan undang-undangnya belum ada ya, jadi masih simpang siur berita tentang pemindahan ibu kota ini. Tapi jangan-jangan tiba-tiba ada kayak Omnibus Law gitu ya, yang yang tebalnya segini gitu dan tiba-tiba langsung disahkan ya, entahlah, maksa amat. Ada yang ngirim gambar guys, ini emang kalau kayak gini maksa ya. Mobilnya nggak muat, pagarnya dibegituin ya, tapi kreatif sih kalau ini. Oke, si emak jual Indosat dan PLCC itu apa ya, saya belum tahu. Ada penerusnya, tol dijual, bandara dijual, aset-aset mau dijual. Partai itu kok pilihnya cuma 2 doang, kalau nggak utang ya jual. Partai apa ya? Iya ngerti lah. DKI digempur, dipitnah, digiring, framing opini agar jelek, dibunuh karakternya. Kalau ujungnya cuma mau jual aset DKI, fix kalian memang mafia pangke katanya. Aduh teman-teman, ya gimana ya? Ya itu kita udah bacain beritanya dan komentar teman-teman ya. Teman-teman yang ngasihin juga bisa tentunya bisa menilai ya, silahkan saja. Jangan lupa yang nonton di rumah kasih masukan juga ya, kasih sarannya, kasih komentarnya tentang penjualan aset di DKI ini. Atau memang kalau udah punya tabungan, siap-siap kita borong aset DKI. Oke? Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.